Shalom Indonesia. Salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Dan Pak Hopung, Engkong, nenek, mbah, kakek, sopo, bapak tua, bapak udan, amang boru, namboru, tulang dan tulang, akang, abang, dan beli, dan lain sebagainya, adik-adik semuanya, lain itu. Oh haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Dan pagi ini kita akan mendengarkan renungan firman Allah yang terdapat di dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, mengapa diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Dan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah orang beriman, ya. Nah, orang beriman itu dikatakan dari pembacaan ini diibaratkan sebagai garam dunia. Jadi kamu adalah garam dunia. Jadi kalau garam itu fungsinya untuk mengawetkan, ya, terus kemudian memurnikan, lalu yang ketiga itu memberikan cita rasa. Jadi Anda sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kualitas iman Anda, kualitas hidup Anda, kualitas pembicaraan Anda harus berbeda dengan orang lain. Dalam hal menggunakan kata-kata, Anda tidak lagi digerakkan oleh kuasa neraka, tetapi kata-kata Anda akan digerakkan oleh kuasa surga. Supaya apa? Supaya tandalah kita orang-orang yang beriman. Sekalipun kita diibaratkan seperti garam yang paling murah itu, tetapi tidak ada satu rumah tangga di dunia ini yang tidak memiliki garam. Karena kalau masakan tanpa garam itu menjadi hambar. Jadi kalau hidup manusia tanpa iman itu akan hambar, akan menjadi orang-orang yang jahat, akan menjadi orang-orang yang tidak memuliakan Allah. Itu sebabnya kehadiranmu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluargamu harusnya memberikan cita rasa yang baik bagi semua orang. Dan yang kedua, dikatakan firman Allah bahwa engkau adalah diibaratkan sebagai terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung, ya. Terangmu harus bercahaya. Kamu adalah terang dunia. Jadi kalau kita menjadi terang dunia, sinar kita itu dapat dilihat orang dimanapun. Dan sinar itu selalu memberikan cahaya dimanapun dia ada. Di kegelapan dimanapun dia ada, cahayanya tidak akan pernah terpadamkan. Dan terang itu juga memberikan arah, sama seperti kalau Anda ada di pantai Ampenan sana, Anda akan menemukan di situ mercusuar, di mana orang-orang di lautan sana bisa melihat di malam hari terang yang begitu luar biasa dan memberikan sinar yang begitu luar biasa, dan orang di laut sana akan mengerti, oh di sana daratan. Dan itu sebabnya terang kita itu harus bersinar. Lalu kemudian diibaratkan juga kota yang terletak di atas gunung. Jadi kita ini diibaratkan kota yang terletak di atas gunung. Paulus pernah mengatakan bahwa kita ini adalah suratan yang terbuka. Artinya bisa dibaca orang, bisa dilihat orang. Dan kemudian Yesus berkata, kita seperti kota yang di atas gunung. Kota yang terletak di atas gunung tidak akan mungkin tersembunyi. Dan saya suka naik ke gunung, dan kadangkala kami naik ke Gunung Penangga sampai malam, dan kami melihat keindahan kota Mataram dari Penangga sana dengan sinar yang begitu luar biasa. Dengan dari gunung itu kita bisa memandang Ampenan, memandang Mataram dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sebagai orang yang percaya dikatakan oleh firman, orang beriman dikatakan sebagai kota di atas gunung. Lalu kemudian yang keempat yang kita baca dari pembacaan tadi adalah pelita di atas kaki dian, bukan di bawah kaki gantang.
Kalau kita bikin di bawah kaki gantang, maka terangnya tidak akan bersinar, tetapi tidak akan terang meliputi rumah itu. Makanya dia di atas kaki Dian, supaya semua orang yang ada dalam rumah itu melihatnya. Jadi kita sebagai pelita harus benar-benar menjadi terang bagi semua orang, termasuk dalam keluarga kita, termasuk di tengah-tengah masyarakat kita, karena kita adalah orang-orang beriman. Jadi kalau orang beriman itu senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Orang-orang beriman senantiasa taat kepada Tuhan. Orang-orang beriman senantiasa berpegang kepada janji firman Allah. Orang-orang beriman senantiasa mau melakukan sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Dan orang-orang beriman itu akan menjadi berkat dimanapun dia ada. Dan itu sebabnya kita mengatakan ketika kita menjadi orang beriman, kita akan mengalahkan dunia ini. Iman yang mengalahkan dunia, iman juga yang menyenangkan hati Allah. Kalau pernah berkata, kalau aku datang ke muka bumi ini, aku temukan iman di muka bumi ini. Jadi pelihara imanmu sampai Yesus datang. Pelihara imanmu, karena iman itulah yang membawa engkau masuk kepada kerajaan-Nya. Iman itulah yang mengalahkan dunia. Kalau engkau sakit, iman itu pula lah yang membuat engkau sembuh. Kalau engkau mengalami permasalahan, iman itu pula lah yang dapat menolong engkau. Kalau engkau mengalami terobosan, maka iman itu yang mengerjakannya. Engkau mengalami pembaharuan, itu karena iman yang kau miliki. Karena Yesus kau jadikan menjadi pemilik kehidupanmu. Kau jadikan Roh Kudus penuntun kehidupanmu. Orang-orang beriman tidak pernah mengandalkan dirinya sendiri. Orang-orang beriman akan senantiasa punya hubungan yang baik. Kalau kemarin saya berkata tentang pergaulan dengan Tuhan, orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, luar biasa. Jadi saat ini Yesus sendiri memberikan gambaran kepada kita bahwa kita adalah orang-orang beriman, dan diibaratkan dengan garam dunia, diibaratkan dengan terangnya, diibaratkan dengan kota yang terletak di atas gunung, diibaratkan dengan pelita di atas kaki Dian. Dan kalau itu kita miliki, maka saya yakin dan percaya masyarakat akan melihat apa yang kita perbuat. Masyarakat akan menilai apa yang kita perbuat. Dan firman Allah ayat yang ke-16-nya dikatakan, tujuan dari semua itu apa? Demi kemuliaan Bapa. Saya bacakan, dikatakan ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi orang beriman itu tidak melakukan hal-hal yang jahat, caci maki, tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Orang beriman itu tidak akan pernah sanggup melakukan itu. Karena apa? Mereka selalu bergaul dengan Tuhan, selalu bergaul dengan Bapa, selalu menyerahkan hidupnya kepada Allah. Orang-orang beriman itu tahu siapa Allahnya. Terkecuali orang beriman abal-abal, dia tidak mengenal Allahnya. Kalau itu akan kita lihat dia beriman sungguh, beriman sejati ketika perilakunya, antara perilakunya perkataannya sesuai, dan antara apa yang diimaninya dia akan lakukan sesuai. Jadi kalau iman abal-abal itu, dia hanya pintar bersandiwara, dia hanya pintar berpura-pura. Tapi orang-orang yang beriman sungguh di hadapan Allah adalah orang-orang yang menyatakan hidup Kristus Yesus dalam dirinya, supaya apa? Nama Bapa dimuliakan dari setiap perbuatan yang dia lakukan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Biarkan firman-Mu Kau berkati Tuhan. Sebagai orang beriman, kami sadar apa yang harus kami perbuat di muka bumi ini. Kami sadar Tuhan, kalau kami menjadi orang beriman, bisa menjadi orang beriman itu bukan karena kuat gagah kami, tapi semata-mata karena Tuhan. Juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi Presiden. Tuhan memberikan hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri ini. Oh Tuhan, dalam membawa Indonesia kepada sejahtera Bapa di surga. Dan Tuhan tolong situasi APBN kami doakan, sehingga Tuhan badai ini pastilah berlalu, krisis ini pasti berlalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Bapa di surga bagi
para menteri dan pejabat-pejabatnya kami doakan, dan para gubernur, para wali kota, bupati, camat, lurah, RT, semuanya yang dari pusat sampai daerah diberkati, aparat kepolisian maupun TNI diberkati oleh Tuhan, semua orang-orang yang berprofesi apapun diberkati oleh Tuhan, orang-orang miskin, orang-orang susah diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa buat orang-orang kaya supaya mereka dapat menolong orang-orang di sekitarnya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tolong menolong itu menjadi bagian dari kehidupan kami sebagai anak bangsa. Terima kasih gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan tolong sehingga bisa memberikan pelayanan Injil sepenuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami tahu ini tidak mudah Tuhan Bapa di surga, tapi Engkau tolong kami supaya bisa menjadi berkat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi GP, organisasi Gereja Pantekosta, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Para pengurusnya diberkati oleh Tuhan, biarkan para pengurusnya membawa gereja ini kepada kemurnian dan kepada kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong sehingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Sahabat-sahabat kami dimanapun mereka melayani di Ngarai, di Lembah, Tuhan tolong memberkati mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan agar Engkau menyatakan segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, izinkan saya berdoa bagi Anda dan ikuti kata-kata saya dengan iman, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya membutuhkan Tuhan dalam kehidupan ini, saya membutuhkan Roh Kudus dalam hidup ini. Ampuni segala dosa dan kejahatanku, sucikan hamba-Mu dari segala dosa dan kejahatan dengan kuasa darah-Mu yang ajaib itu. Dan sekarang saya membuka hati bagi-Mu, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan Juru Selamat, penguasa dalam hidupku. Sekarang saat ini saya percaya, yakin saya sudah menerima hidup yang kekal, saya menjadi warga negara surga. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Dan bagi Anda yang mau menerima, yang mau mengalami terobosan, transformasi Yesus, saya mau katakan Yesus mampu menolong Anda untuk Anda dipakai oleh Yesus sebagai alatnya. Kalau Anda merasa jenuh karena hal-hal yang sia-sia yang Anda lakukan, tapi jangan akhiri hidup Anda, karena Yesus mampu memakai engkau sebagai alatnya. Serahkan hatimu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau engkau itu orangnya, mari kita berdoa. Taruh tanganmu di dada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi mereka yang menaruhkan tangan mereka di dada, yang menginginkan transformasi Tuhan. Mereka telah jenuh berbuat dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi ikatan itu begitu kuat, rantai itu begitu kuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami putuskan setiap tali dosa, rantai dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini masuklah ke dalam hati mereka Tuhan, ke dalam hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ubahkan mereka, karena kami tahu Tuhan, ketika Engkau masuk sebagai pemilik kehidupan, Engkau akan mengubahnya dan mereka akan menjadi berarti di hadapan Allah. Baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu akan membawa mereka terus kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau datang bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa, supaya mereka diselamatkan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapak, sudah pakai hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memakai hidup mereka menjadi alat-Mu di masa-masa yang akan datang. Engkau melatih mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Bapa, kami juga berdoa kepada Bapa di surga, agar Engkau Allah menyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi mereka-mereka yang sudah menyerahkan diri kepada-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi Anda yang sakit, ketahuilah Yesus sangat mengasihi Engkau. Yesus mau care terhadap-Mu. Allah penuh belas kasihan kepada-Mu. Sakit apapun yang engkau derita, ketahuilah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan engkau, bahwa Tuhan sanggup menolong engkau. Tuhan, kami sadar kami adalah orang berdosa,
Kami butuh Tuhan. Kami kalau karena sakit penyakit itu datang dari Tuhan, kami mohon ampun kepadamu, karena hanya Engkau yang mampu mengubahnya, menyembuhkannya. Kalau itu karena dari serangan kelemahan tubuh, Tuhan mau sembuhkan kami. Kalau itu dari setan, apalagi Kau mampu mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Engkau memberikan kuasa itu bagi kami orang-orang percaya untuk mengusir setan-setan dalam nama-Mu, mengenyapkan sakit penyakit dan kelemahannya dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau yang berkata, berangkatlah dengan kuasa itu, sebagaimana Matius 28 ayat 18 itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Dan kalau Engkau orang yang sakit itu, sakit COVID kah dan variannya apapun, tumpangkan tangan atasnya, dan dimanapun Anda sakit, Tuhan mampu menjamah Engkau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mereka-mereka yang sakit COVID ini, Bapa di surga, Engkau melihat ada banyak yang telah menjadi korban dalam serangan COVID ini, Bapa di surga, baik dari pihak medis maupun dari pihak orang yang mengalami sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit saat ini, yang masih ada, Tuhan, kami berdoa agar Engkau, Tuhan, melenyapkan kuasa maut dari hidup mereka di dalam nama Yesus, dan Engkau menyembuhkan mereka, dan oleh bilur-bilur-Mu menjadi kesembuhan bagi mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka bisa memberikan kesaksian bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, jamah mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkemurahanlah Engkau Tuhan, berkemurahanlah Engkau menjamah sakit penyakit mereka, berkemurahanlah Engkau menjamah segala sakit penyakit mereka. Ini teriakan kami kepadamu, belas kasihan-Mu turun atas mereka, belas kasihan-Mu turun atas mereka. Jangan turunkan kuasa maut itu Bapa, tapi sembuhkan oleh kuasa-Mu, oleh bilur-Mu, mereka menjadi sembuh. Terima kasih. Dan mereka-mereka juga yang berada di garis depan, para dokter, perawat, relawan, dan juga para TNI, Polri, kami serahkan mereka yang terlibat langsung dalam penanganan ini. Kuatkan imun mereka, sehingga kami tidak lagi mendengar orang-orang yang korban dari pihak mereka yang telah mengorbankan hidup mereka demi kemanusiaan ini, Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya Tuhan juga menguatkan mereka, sehingga mereka tetap bisa aktif menolong orang-orang yang sedang sakit. Dan oh Tuhan, kalau Engkau berkata saja satu kata bagi COVID, lenyaplah dari Indonesia, maka dia akan lenyap. Dan tapi kami tahu, kami Tuhan ada punya urusan dengan Indonesia, mungkin dengan segala keberadaan ini. Dan sebagai orang yang percaya, kami datang bertobat di hadapan, merendahkan hati dari jalan-jalan kami yang jahat, dan kami berdoa kepadamu Tuhan, mohon Engkau pulihkan negeri kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bagi Anda yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, apapun sakit penyakitmu, percayalah bahwa Tuhan yang mampu menyembuhkan engkau, Yesus mampu menyembuhkan engkau, asal engkau percaya. Yang si lumpuh dapat berjalan setelah 38 tahun menantikan sakit yang sakit pendarahan bisa disembuhkan oleh Tuhan, karena asal ku jamah saja jubahnya aku akan menjadi sembuh. Lalu Yesus menyembuhkan putri dari Yairus yang sakit dan kemudian mati, dan Tuhan bangkitkan kembali. Yang mau saya katakan adalah, ketika engkau percaya bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan engkau, Dia akan lakukan saat ini juga, pagi ini juga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, engkau menjadi sembuh. Ulurkan tanganmu, mengangkat segala sakit penyakit mereka dan kelemahan tubuh mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh bilur-bilurmu mereka menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lepra tahir, yang Tuhan, yang sakit ginjal dipulihkan kembali, sel-selnya dipulihkan kembali dalam nama Yesus. Apa yang rusak diperbagi. Kalau saja Lazarus yang 44 hari sudah mati secara manusia, secara medis tidak akan mungkin lagi, tapi Tuhan mampu melakukan, apalagi yang masih hidup. Tuhan mampu memperbaiki sel-sel yang rusak itu. Yang sakit jantung juga pulihkan kembali, yang mau pasang ring pulihkan Tuhan, supaya mereka bisa kembali berfungsi sebagaimana fungsi sedia kala. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Yang mandul juga Bapa di surga, Tuhan berikan mereka untuk bisa melahirkan yang impoten. Tuhan urus semua dan kuatkan apa yang rusak, dan Tuhan tolong semuanya.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya mereka-mereka yang datang saat ini, yang mendengarkan melalui siaran ini, Bapa di surga, kami doakan agar Engkau Allah menjamah mereka. Oh Tuhan Yesus, jamah Tuhan, lenyapkan segala sakit penyakit mereka, lenyapkan segala kelemahan tubuh mereka di dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka, sembuhkan mereka. Sembuhlah Engkau dalam nama Yesus, sembuhlah Engkau. Dengan percaya, hanya dengan percaya kepada Yesus engkau sembuh, hanya dengan percaya engkau disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, 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 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau disembuhkan, engkau telah disembuhkan oleh Tuhan, engkau telah dijamah oleh Tuhan, engkau telah mengalami kesembuhan. Percaya, ucapkan syukur kepada Tuhan, ucapkan terima kasih, rasakan lawatannya saat ini juga, rasakan jamahannya saat ini juga di dalam nama Yesus. Rasakan kuasa Tuhan yang datang kepadamu dalam nama Yesus. Rasakan jamahan Tuhan itu untuk membebaskan engkau saat ini juga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Mari Engkau nyatakan kebaikan-Mu Tuhan, mari Engkau nyatakan kemurahan-Mu, mari Engkau nyatakan pertolongan-Mu, mari Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan bagi Anda yang mengalami banyak persoalan dalam kehidupan oleh karena situasi pandemi yang sudah kita alami 1 tahun 6 hampir mungkin lebih 6 bulan, dan saya mau katakan mungkin situasi masih berat, tapi saya mau katakan Yesus selalu punya jalan, Yesus selalu punya solusi bagi kita yang mempercayai Tuhan. Saya juga berdampak, tapi saya melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa, kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, jaminan Tuhan yang begitu luar biasa. Percaya saja, taat saja kepada firman Allah, pegang janji firman Allah, dan taat terhadap firman Allah, maka engkau akan melihat kuasa Allah mengalir dalam kehidupanmu. Jangan lakukan seperti yang dilakukan orang-orang di luar sana, di mana mereka melakukan dengan jalan-jalan pintas, bahkan membunuh keluarganya, membunuh sahabatnya hanya demi sesuap nasi, dan menjual anak istrinya hanya demi mendapatkan uang dan lain sebagainya. Jangan lakukan itu, jalan-jalan pintas dengan jalan-jalan menyakiti hati Tuhan. Jangan lakukan itu, jangan lakukan. Percayalah kebaikan Tuhan datang kepadamu saat ini juga. Kalau engkau percaya, percayalah belas kasihan Tuhan akan datang kepadamu saat ini. Kalau engkau percaya, belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan akan datang saat ini. Kalau engkau percaya, pegang janji Allah bahwa Dia yang berkata, marilah kepada hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Pegang janji untuk melegakan engkau. Dan Dia yang berkata, serahkanlah khawatirmu, persoalanmu kepadaku, kan aku yang memelihara engkau. Pegang bahwa Tuhan memelihara engkau. Terima kasih. Kalau itu engkau orangnya, mari engkau angkat tanganmu di atas kepala. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tanganmu kepada mereka-mereka yang sedang mengangkat tangan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah menyembuhkan mereka, Engkau Allah menolong mereka, Engkau Allah membela mereka, Engkau Allah memberikan solusi bagi mereka, Engkau Allah yang memulihkan hidup mereka, rumah tangga mereka, ekonomi mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, sehingga tidak lagi kami dengar orang-orang yang melakukan jalan pintas, orang-orang yang melakukan jalan-jalan kejahatan. Iblis memang punya rencana yang jelas, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan setiap orang, melakukan kejahatan-kejahatan supaya manusia binasa. Tapi Yesus datang untuk memberikan kehidupan dan kelimpahan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Percayalah Tuhan sudah menolong engkau, percayalah Tuhan sudah memberikan belas kasihannya kepadamu. Ucapkan syukur, hampiri Dia, taati firman Allah di dalam nama Yesus, taati kehendak Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Biarkan Engkau Allah yang menolong. Dan terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima
terima kasih kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengucapkan selamat jadi warga negara surga, dan hadirilah tempat-tempat ibadah. Saya hanya mengantar Anda menerima Yesus sebagai Tuhan, tapi untuk kelanjutan imanmu Anda bisa menghadiri ibadah. Kalau Anda punya beban yang mau didoakan, Anda boleh menelepon melalui WhatsApp saya, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Dan bagi Anda yang sudah ditolong dari kehidupan menjadi hidup baru dan disembuhkan oleh Tuhan, dan dari persoalan dijamah oleh Tuhan, mari engkau saksikan melalui atau berikan dalam kolom komentar, dan jangan lupa untuk men-sharekan bagi sahabat-sahabat kita berbagi. Dan terima kasih juga kepada mereka-mereka yang sudah mengklik Journalism Sebentar official, dan juga yang sudah subscribe-nya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau pagi ini Anda mau beraktivitas, ingatlah bahwa Tuhan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman, sehingga setiap tingkah laku kita, perilaku kita, perkataan kita sadar bahwa kita adalah surat yang terbuka, dan biar kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebagaimana kita ketahui, COVID yang semakin meningkat di beberapa daerah, mari sama-sama ketatkan prokes 5M itu, memakai masker, kalau Anda keluar rumah mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, jangan semakin rapat, menjauhi kerumunan, menjauhi kerumunan, jangan datang kerumunan, mengurangi mobilitas Anda, sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, sayangi orang-orang di sekitar Anda, sayangi negeri ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam bagi kita semuanya. Dan saya mau katakan kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah itu dalam hidupnya. Apa saja yang orang lain lakukan kepadamu, melakukan juga demikian. Dan saya berkata, Allahku akan mencukupi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Katakan kepada Tuhan seluruh kehidupan. Dan saya katakan segala perkara dapat bertanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Salam Indonesia, salam Nusantara, salam bagi kita, salam pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.